Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang artinya kita tinggal beberapa hari lagi di bulan suci ini. Kalau kita perhatikan, masyarakat pada umumnya di sekeliling kita, di daerah kita, sebagian dari mereka bahkan mulai sudah disibukkan dengan kegiatan hiruk pikuk Idul Fitri. Luapan kegembiraan sudah mulai terasa. Mal-mal sudah mulai padat, lalu lintas sudah mulai padat merayap. Banyak rumah-rumah yang sudah mulai berganti cat. Kemudian baju baru dan makanan enak juga sudah telah disiapkan. Jika demikian gembiranya masyarakat kita pada penghujung akhir Ramadan, tidak demikian dengan para sahabat dan salafus soleh. Mereka jika semakin dekat dengan akhir Ramadan, justru kesedihan yang ada pada diri mereka. Tentu saja kalau tiba hari raya Idul Fitri, mereka sebenarnya juga bergembira. Akan tetapi di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki pada saat ini. Kalau kita biasanya ketika sudah mendekati akhir Ramadan, justru kita senang. Hore, puasa sudah akan selesai. Kita sudah bisa makan sepuasnya, minum sepuasnya. Tidak ada lagi larangan. Tapi berbeda dengan sahabat pada zaman dulu. Justru ketika Ramadan akan pergi, mereka bersedih, mereka menangis. Nah, apa yang membuat mereka menangis? Apa yang membuat mereka bersedih? Padahal harusnya itu menjadi hari kegembiraan. Yang pertama adalah karena bulan suci Ramadan itu sudah akan pergi. Sudah tinggal beberapa hari lagi sudah akan pergi, maka mereka bersedih. Karena kalau sudah pergi bulan Ramadan, maka amalan-amalan itu sudah akan berbeda lagi ketika saat Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan sudah tidak ada lagi. Makanya para sahabat bersedih. Tapi kalau kita tidak, di akhir bulan Ramadan justru kita malah sibuk dengan baju baru, dengan rumah baru, dengan warna cat yang baru. Kita disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Dan seringkali kita malah melupakan harusnya amalan-amalan kita lebihkan di hari terakhir. Karena kalau nanti Ramadan sudah pergi, kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bukankah Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah? Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup. Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu? Maka kemudian ibadah puasa itu terasa ringan bagi umat Islam yang melaksanakannya.
Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jadi itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Kalau tahun ini sudah pergi, maka kita akan bertemu lagi di tahun yang akan datang. Ya, kalau misalkan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak, ya, maka dari itu semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin waktu yang Allah masih berikan kepada kita sampai saat ini, apalagi bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi, ini semaksimal mungkin kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kira-kira amalan apa yang belum kita tingkatkan? Jangan sampai kita sebagai umat Islam, ya, selama bulan Ramadan ini sama sekali belum pernah baca Quran. Jangan sampai, apalagi tidak pernah ikut sholat raweh, dan lain sebagainya. Padahal kan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan itu semua akan dilipat gandakan, akan diganjar sama Allah. Kok sampai kita tidak bisa melaksanakan itu semua, rugi kita nanti. Masa amalannya malah berbeda, tidak meningkat dari bulan-bulan sebelumnya, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Makanya membaca Qur'annya kita tingkatkan, qiyamul lail, salat tarawihnya jangan sampai ditinggalkan. Kemudian infak, sedekah dan lain sebagainya, itu juga jangan ditinggalkan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua keutamaan itu takkan bisa ditemui lagi ketika Ramadan sudah pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang masih hidup dan sehat pada Ramadan yang akan datang. Maka pantas jika para sahabat dan orang-orang soleh itu bersedih. Mereka menangis mendapati Ramadan akan segera pergi. Kemudian yang kedua adalah peringatan dari Rasulullah bahwa semestinya Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan bersama dengan peluang besar yang penuh keutamaan, namun masih saja belum mendapatkan ampunan, benar-benar orang itu sangat rugi, bahkan celaka. Dalam hadis riwayat Hakim dan Tabrani yang artinya, celakalah seseorang yang masuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni. Masalahnya adalah, apakah seseorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu? Sementara jika ia tidak mendapat ampunan, ia akan celaka. Betapa hal yang tidak dapat dipastikan ini menyentuh rasa takut itu dalam diri sahabat dan orang-orang saleh dahulu. Mereka takut sekiranya menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis, meluapkan rasa takutnya kepada Allah. Seraya mereka bermunajat, mohon kepada Allah agar supaya amal-amalnya diterima dan berdoa. Mereka berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, sholat kami, rukuk kami, sujud kami dan tilawah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang mendengar lagi maha mengetahui. Para sahabat dan orang-orang saleh dulu bukan hanya berdoa di akhir Ramadan, bahkan karena rasa takutnya membuat mereka itu berdoa selama berbulan-bulan agar amalan-amalan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Agar setelah itu mereka juga bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Perbedaan paradigma inilah, perbedaan persepsi dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap di antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika sebagian masyarakat seperti yang tadi di atas disampaikan asik berbelanja menyambut hari raya Idul Fitri, para sahabat justru asik beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Maka bisa kita bayangkan bahwa
Madinah di era Rasulullah di 10 hari yang terakhir Ramadan itu layaknya seperti kota setengah mati. Karena banyak laki-laki yang beriktikaf di masjid. Jika kita sibuk menyiapkan kue lebaran, para sahabat dan salafus soleh sibuk memenuhi makanan ruhaniyah dengan mengencangkan ikat pinggangnya. Bersungguh-sungguh beribadah sepanjang siang, terlebih lagi di waktu malam. Jika kita mengalokasikan banyak uang dan waktu untuk membeli pakaian baru, para sahabat justru menghabiskan waktu mereka dengan pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itulah mereka menghadap Allah di masjidnya, mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub dalam kekhusyuan sholat, tilawah, zikir, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini masih ada waktu bagi kita sebelum Ramadan pergi. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah cara pandang tentang akhir Ramadan. Maka beberapa hari ke depan masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki sikap kita. Apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita lihat lagi target Ramadan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin target tilawah kita masih ada waktu untuk mengejar. Jika seandainya kita masih jauh dari target itu, kemudian bagaimana kita mengevaluasinya? Kemudian yang kedua, kita harus lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan yang tersisa tinggal beberapa hari ini. Mungkin kita tak bisa beriktikaf penuh waktu sepertiga dari sahabat dan orang-orang soleh. Namun jangan sampai kita kehilangan malam-malam terakhir, sholat malam kita, kemudian baca Quran kita, tilawah kita, itu jangan sampai kehilangan. Kita perbanyak. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah jika telah masuk 10 bulan terakhir Ramadan, maka menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Apa rahasia perhatian lebih beliau terhadap 10 hari terakhir Ramadan? Paling tidak ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena 10 hari yang terakhir itu merupakan penutupan bulan Ramadan. Sedangkan amal perbuatan itu tergantung pada penutupannya atau akhirnya. Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah penghujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku adalah pamungkasnya, dan jadikan sebaik-baik hari-hariku adalah hari di mana saya bisa berjumpa denganmu kelak. Jadi yang penting adalah hendaknya setiap manusia itu mengakhiri hidupnya atau perbuatannya dengan kebaikan. Karena boleh jadi ada orang yang jejak hidupnya melakukan sebagian kebaikan, namun ia memilih mengakhiri hidupnya dengan kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, 10 hari yang akhir Ramadan merupakan pamungkas bulan ini. Sehingga hendaknya setiap manusia mengakhiri Ramadan dengan kebaikan, yaitu dengan mencurahkan daya dan upaya untuk meningkatkan amaliyah ibadah di sepanjang bulan hari yang terakhir Ramadan ini. Kemudian sebab yang kedua adalah karena dalam 10 hari yang terakhir Ramadan merupakan turunnya Lailatul Qadar. Patut kita renungkan, janganlah kita menjadi hamba Ramadan, tetapi jadilah hamba yang robbaniyah, yaitu hamba Allah yang sesungguhnya. Karena ada sebagian manusia itu yang menyibukkan diri di bulan Ramadan dengan ketaatan dan qiraatul Quran. Kemudian ia meninggalkan itu semua bersamaan berlalunya bulan Ramadan. Jadi pada saat Ramadan tiba, itu dia semangat sekali untuk membaca Qurannya, semangat sekali untuk beribadah kepada Allah. Tapi nanti ketika itu sudah selesai, maka amalan ibadah di bulan Ramadan tadi itu juga ikut selesai.
Itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kami katakan kepadanya, barang siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Azza wa Jalla cinta agar manusia taat sepanjang zaman, sebagaimana Allah murka terhadap orang yang bermaksiat sepanjang waktu. Dan karena kita ingin mengambil bekal sebanyak mungkin di 1 bulan ini untuk mengarungi 11 bulan berikutnya. Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan keji dan makanan untuk orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itulah sedekah yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat, maka dia adalah sedekah dari macam-macam sedekah. Ini berkaitan dengan zakat fitrah. Dari hadis di atas, kiranya bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang miskin dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Dalam lebih baik dan lebih baik lagi berupa bahan makanan, yakni beras, karena Rasulullah SAW mewajibkan zakat itu berupa makanan. Kita mungkin tidak bisa bersedih dan menangis sehebat para sahabat Nabi dan orang-orang soleh pada zaman dulu. Namun selayaknya kita pun takut, sebab tidak ada jaminan apakah amal kita selama puasa ini akan diterima oleh Allah. Begitu pula tidak ada jaminan apakah kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya. Lalu kita pun kemudian memperbaiki diri dan meningkatkan amal ibadah kita, serta berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah menerima amalan kita selama bulan Ramadan ini. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.